Urutan yang benar sebagai YouTuber pemula, cara ini yang tidak pernah diajarkan konten kreator senior, urutan yang terbalik mengakibatkan channel sepi penonton. Halo assalamualaikum, ketemu lagi dengan Anom Tutorial. Kita sebagai YouTuber pemula sering mengeluhkan sulit mendapatkan 1000 subscriber, dan 4000 jam tayang. Ini dikarenakan urutan yang terbalik di dalam pembuatan konten. Umumnya kita membuat konten terlebih dahulu, lalu saat upload video bingung mencari kata kunci untuk judul video. Dan setelah diupload ternyata videonya gak ada yang nonton, pusing gak tuh? Sedangkan urutan yang benar seperti ini. Pertama kita lakukan dulu riset kata kunci. Sesuai fokus tema channel, yang berpotensi bisa mendatangkan banyak view. Dari sumber traffic penelusuran YouTube. Setelah didapatkan kata kuncinya, barulah kita membuat konten sesuai dengan kata kunci tersebut, dan hasilnya setelah diupload video itu akan ramai dengan sendirinya. Untuk riset kata kunci di sini kita menggunakan 3 tools. Yang pertama vidIQ, Google Trends, dan YouTube itu sendiri. Pertama kita buka Google Trends berfungsi mencari kata kunci yang evergreen. Lalu buka tab baru youtube.com akan kita gunakan untuk mencari frasa kata kunci. Lalu buka lagi tab baru buka app.vidIQ.com berfungsi untuk melihat apakah kata kuncinya berpotensi mendatangkan view atau tidak. Langkah pertama riset kata kunci untuk mencari kata kunci utama yang evergreen. Yaitu keyword atau kunci yang selalu dicari penonton sepanjang tahun setiap tahun. Dengan membuat konten-konten yang evergreen, maka channel kita selalu mendapat view banyak dari penelusuran YouTube. Baik video yang baru diupload maupun yang telah diupload bertahun-tahun. Sekalipun, caranya buka tab Google Trends. Saat kita ketik kata kunci tertentu maka Google Trends akan memberi data, apakah ada yang mencari kata kunci itu sepanjang tahun. Atau hanya di waktu tertentu saja, misal niche atau teman channel kita. Tentang info usaha perikanan, kita ketik ide konten budidaya ikan di kolom pencarian, setelah muncul hasilnya. Ubah lokasi pencarian dari worldwide ke Indonesia. Kemudian ubah sumber pencarian dari penelusuran web ke penelusuran YouTube. Agar hasil risetnya sesuai kondisi aktual. Perhatikan ide konten ini apakah memiliki peminat sepanjang tahun atau tidak. Dalam contoh budidaya ikan ini hasilnya bagus. Kata kunci ini selalu dicari penonton YouTube sepanjang tahun. Kita cek ide konten yang kedua yaitu perikanan. Grafik yang berwarna merah, ternyata hasilnya cukup bagus. Dicari penonton sepanjang tahun, namun dengan trends yang lebih rendah dari budidaya ikan. Terakhir kita cek ide konten tambak ikan. Lihat grafik berwarna kuning dicari penonton sepanjang tahun, namun dengan trends paling rendah dibandingkan dengan budidaya ikan dan perikanan. Maka kita simpulkan, budidaya ikan ini konten evergreen dengan minat tertinggi, yang akan kita jadikan kata kunci utama. Konten kita. Langkah kedua riset kata kunci adalah membuat daftar frasa kata kunci. Berdasarkan kata kunci utama yang kita dapatkan dari langkah pertama tadi. Phrase keyword atau frasa kata kunci adalah kalimat kata kunci yang lebih panjang, yang biasanya dicari penonton pada penelusuran YouTube. Cara mencarinya buka tab YouTube. Lalu ketik kata kunci utama di penelusuran YouTube. Tetapi jangan ditekan enter atau search dulu, ketik budidaya ikan spasi A. Maka YouTube akan memberi frasa kata kunci yang biasa dicari penonton. Dengan awalan A, catat beberapa frasa kata kunci yang menarik untuk dijadikan konten. Lanjutkan dengan langkah ketiga riset kata kunci adalah mengecek frasa kata kunci yang telah kita catat tadi, cari yang paling berpotensi mendatangkan view banyak. Dari sumber traffic penelusuran YouTube. Caranya buka tab app.vidIQ.com. Lalu klik keyword. Misal kita ingin melihat nilai frasa kata kunci. Budidaya ikan nila. Ketik pada kolom SEAS. Maka akan muncul data seperti ini. Berikutnya klik volume. Volume adalah jumlah penelusuran YouTube per bulan menggunakan kata kunci tersebut. Pastikan nilainya lebih dari 1000, jika nilainya kurang dari 1000 atau bahkan 0. Coret atau hapus frasa kata kunci tersebut. Karena tidak ada, atau sedikit sekali, penonton yang mencari kata kunci di penelusuran YouTube. Berikutnya klik kompetisi. Kompetisi adalah seberapa banyak persaingan dari konten kreator lain yang menggunakan kata kunci yang sama, kemudian overall ini adalah nilai akhir yang menganalisa apa kata kunci tersebut berpotensi mendatangkan view. Banyak atau tidak, berdasarkan perhitungan penelusuran per bulan.
Dibandingkan kompetisi yang ada, semakin tinggi nilainya semakin bagus. Catat nilai overall ini pada semua frasa kata kunci yang sudah melewati tahap ini. Rapikan dan buat salinan mulai dari nilai overall yang paling tinggi hingga yang paling rendah, maka riset kata kunci untuk channel kita sudah siap. Langkah selanjutnya barulah kita membuat konten. Dimulai dari nilai overall terendah. Nah, sampai di sini saya harap semua paham seperti biasa. Jika video ini bermanfaat, klik tombol like dan subscribe sebagai tanda support channel ini.